Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah lebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk pagi yang baru bagi hidup kami, sehingga kami dapat Tuhan beri kesempatan untuk melakukan aktivitas kami hari ini. Oleh sebab itu, biarlah firman-Mu yang akan memimpin dan memberikan inspirasi bagi kami di dalam melakukan pekerjaan kami, sehingga semuanya itu sesuai dengan janji dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk hari ini Senin 20 Juni 2022 tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, banyak orang bertanya, kapan kedatangan Kristus yang kedua kalinya? Ada orang yang percaya tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya, namun ada juga yang tidak percaya. Ada yang mencoba menghitung kapan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dari firman Tuhan kita tahu, tidak seorang pun yang tahu kapan kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi Allah menginginkan kita kapanpun kedatangan Kristus yang kedua kali, kita diingatkan senantiasa berjaga-jaga. Perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh dalam Matius 25 menggambarkan bagaimana orang-orang yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Gadis yang bijaksana adalah gadis yang senantiasa menyediakan pelita dengan minyaknya, namun gadis yang bodoh membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyaknya. Artinya adalah bahwa kita tidak tahu kapan kedatangan Kristus yang kedua kali, tetapi kita senantiasa menyiapkan diri kita. Martin Luther mengatakan, walaupun besok hari kedatangan Kristus yang kedua kali, namun saya tetap menanam pohon apel hari ini. Perkataan ini dengan jelas menggambarkan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, kita tetap melakukan pekerjaan kita hari ini. Dalam ayat ini kita melihat ada pandangan yang ekstrim tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Ada yang mengatakan bahwa hal ini tidak mungkin terjadi. Dapat kita lihat di dalam ayat yang sebelumnya, di mana mereka mengatakan di manakah janji tentang kedatangannya itu. Namun melalui firman Tuhan, Petrus mengajarkan 3 hal tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang pertama, bahwa Allah itu adalah Alfa dan Omega, Allah yang tidak berawal dan berakhir, Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Dan di dalam ayat yang berikutnya, soal kedatangan Kristus yang kedua kalinya hanya Allah yang tahu. Yang dapat kita lakukan hanya berjaga-jaga. Di dalam ayat yang berikutnya dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dan yang kedua, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Walaupun lama, tapi Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Allah memberikan waktu kepada manusia untuk bertobat. Di sini kita melihat kasih Allah kepada manusia. Dan yang ketiga, kedatangan Kristus yang kedua kali adalah yang berarti penghancuran dunia. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia juga akan hancur. Orang percaya
punya pengharapan akan langit dan bumi yang baru yang penuh kebenaran. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita tetap berjaga-jaga. Kapan? Pada waktunya Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah kami berjaga-jaga dan percaya dengan pasti bahwa hari kedatangan Tuhan pasti akan datang. Biarlah kami mengisi penantian kami di dalam iman dan perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.